Halo semua, perkenalkan nama aku Novia Agustin dari kelas 3C Ekonomi Syariah Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Jadi di sini aku akan ngejelasin video tentang pertumbuhan ekonomi dalam perspektif ekonomi Islam menuju kesejahteraan hakiki. Yuk simak videonya. Setiap pagi, dunia berputar dengan ritme yang cepat. Kita melihat grafik-grafik naik, gedung-gedung pencakar langit yang menjulang, dan lautan transaksi di pasar modal. Inilah gambaran umum pertumbuhan ekonomi yang sering kita dengar. Peningkatan produk domestik bruto, ekspansi industri, akumulasi kekayaan, angka-angka menjadi penentu utama keberhasilan. Namun, pernahkah kita berhenti sejenak dan bertanya, apakah ini semua yang kita cari? Apakah pertumbuhan hanya sebatas materi? Dalam hiruk-pikuk ini, Islam menawarkan sebuah perspektif yang berbeda, sebuah panggilan untuk melihat pertumbuhan tidak hanya dari kacamata material, melainkan jauh lebih luas. Ia mengajak kita merenungkan esensi keberadaan manusia dan tujuan sejati dari segala aktivitas kita, termasuk dalam bergadang, berinvestasi, dan membangun peradaban. Islam tidak melarang kekayaan, justru sebaliknya, ia menganjurkan kita untuk menjadi produktif, namun dengan tujuan dan cara yang berbeda. Dalam perspektif Islam, tujuan pertumbuhan ekonomi bukanlah sekedar menumpuk harta, melainkan mencapai al-falah, yaitu kesejahteraan yang optimal, meliput kebaikan di dunia dan juga bekal di akhirat. Ini berarti pertumbuhan yang kita kejar haruslah membawa kebahagiaan sejati, bukan hanya kenikmatan sesaat. Kekayaan harus menjadi alat untuk mencapai kebaikan yang lebih besar. Pada intinya, pertumbuhan harus bermuara pada adal atau keadilan. Kekayaan yang berputar harus bisa diakses dan didistribusikan secara merata, tidak hanya terkonsentrasi di segelintir orang. Kita tidak ingin melihat piramida ekonomi yang sangat timpang, di mana yang kaya semakin kaya dan yang miskin terpinggirkan. Ekonomi Islam menuntut kekayaan itu mengalir, menghidupi setiap sendi masyarakat, memberikan kesempatan yang sama, dan memperdayakan setiap jiwa. Lantas, bagaimana kita mencapai pertumbuhan semacam itu? Fondasi pertama dan terpenting dalam ekonomi Islam adalah tauhid, keimanan akan keesaan Allah. Keyakinan ini mengajarkan kita bahwa semua yang ada di langit dan di bumi, termasuk segala sumber daya ekonomi, adalah miliknya semata. Kita, manusia, hanyalah khalifah atau pengelola, diberi amanah untuk memakmurkan bumi ini dengan sebaik-baiknya. Konsep ini menumbuhkan rasa tanggung jawab yang mendalam. Kita tidak bisa serakah semena-mena mengeksploitasi alam atau orang lain, karena kita akan diminta pertanggungjawaban atas setiap tindakan kita. Ini bukan hanya tentang profit, tapi juga tentang barokah, keberkahan yang Allah titipkan pada setiap usaha yang dijalankan sesuai nilai-nilainya. Prinsip fundamental selanjutnya adalah larangan riba atau bunga. Islam memandang riba sebagai praktik yang tidak adil, yang menciptakan kesenjangan dan memisahkan nilai uang dari nilai real. Ia membebani pihak yang lemah dan tidak mendorong produktivitas sejati. Sebagai gantinya, Islam mendorong sistem bagi hasil seperti mudorobah atau musyarakah. Di sini, modal dan keahlian bertemu. Risiko dan keuntungan dibagi bersama, pengusaha dan pemilik modal bekerja sebagai mitra sejati, saling mendukung. Ini adalah bentuk investasi yang sehat, yang mendorong sektor real menciptakan lapangan kerja dan memastikan bahwa keuntungan diperoleh dari usaha yang nyata, bukan dari uang yang beranak pinak secara pasif. Untuk memastikan keadilan dan pemerataan, Islam mewajibkan mekanisme distribusi kekayaan melalui zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Ini bukanlah sekedar amal, melainkan sebuah pilar penting dalam sistem ekonomi Islam. Zakat membersihkan harta, mendistribusikannya kepada yang berhak, mengurangi kesenjangan, dan bahkan bisa menjadi modal bagi mereka untuk memulai usaha. Infak, sedekah, dan wakaf melengkapi, menciptakan jaring pengaman sosial, membiayai pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur umum. Bayangkan sebuah masyarakat di mana kekayaan tidak berhenti di tangan individu, melainkan terus mengalir.
memberdayakan, dan mengangkat harkat seluruh lapisan masyarakat. Ini adalah pertumbuhan yang inklusif, yang memungkinkan setiap individu memiliki kesempatan untuk berkembang dan berkontribusi. Pada akhirnya, pertumbuhan ekonomi dalam perspektif Islam adalah sebuah perjalanan menuju kesejahteraan sejati yang seimbang, berkeadilan, bermoral, dan berkelanjutan. Ini bukan hanya tentang angka di laporan keuangan, melainkan tentang kualitas hidup, harmoni sosial, dan kedekatan dengan Sang Pencipta. Ini adalah pertumbuhan yang membawa berkah, tidak hanya untuk diri sendiri, tetapi juga untuk seluruh alam semesta, sebuah pertumbuhan yang abadi. Jadi intinya ekonomi Islam tuh nggak cuma soal angka dan grafik pertumbuhan aja nih, tapi soal gimana kita bisa tumbuh bareng, adil, dan berkah. Karena pada akhirnya kesejahteraan hakiki itu bukan cuma di dompet, tapi juga di hati. Terima kasih udah nonton, semoga kita semua bisa tumbuh bareng menuju keberkahan.